karena dengan menggunakan simulation base dan juga dengan menggunakan teori base, p-value-nya itu cukup kecil, maka kita bisa menyimpulkan bahwa sudah ada bukti yang kuat untuk menolak H0 ya. Baik dengan teori base maupun dengan simulation base. Nah, jadi nah kemudian di sini tuh di sini sudah langsung diberikan nih, karena sampel size-nya dari kedua grup itu cukup besar nih. Yang grup pertama kan ada 237 data, grup kedua ada 85 data, maka kita bisa menggunakan uji hipotesis berbasis teori ya. Nah, syarat kedua itu kapan kita bisa menggunakan uji hipotesis berbasis teori itu kalau datanya itu kedua data pada kedua grup itu datanya tidak skew ke kanan atau skew kiri gitu, skew ke kiri ya. Nah, kedua syarat itulah yang menjadi syarat validity untuk kapan kita bisa menggunakan uji hipotesis berbasis teori. Nah, apakah kini kita bisa mengeneralisasi ke populasi yang lebih besar ya? Jadi di sini tuh tadi memang saya tidak diceritakan bahwa sampel-sampel yang didapatkan di sini itu didapat dari semua bayi yang dilahirkan di Western Michigan ya. Nah, jadi apakah ini bisa digeneralisasi ke semua bayi di Amerika Serikat atau ke seluruh dunia? Ya enggak ya gitu. Karena bayi-bayi ini hanya diambil dari yang bahkan yang diambil dari mungkin dari satu rumah sakit. Jadi tidak bisa digeneralisasi ke semuanya gitu. Nah, terus apakah kita bisa menyimpulkan sebab akibat? Ya enggak juga ya di sini. Kita nggak bisa menyimpulkan sebab akibat. Jadi kita nggak bisa menyimpulkan bahwa karena bayi-bayi ini di breastfeed, maka GCI-nya itu lebih tinggi dibandingkan bayi-bayi yang tidak di breastfeed gitu. Enggak gitu ya. Jadi di sini kita belum bisa menyimpulkan sebab akibat, kita cuma bisa menyimpulkan bahwa ada asosiasi gitu ya. Ada asosiasi antara ketika bayi itu masih kecilnya itu di breastfeed atau enggak dengan general cognitive index ketika dia berumur 4 tahun gitu, bahwa ada asosiasi, tapi belum bisa menyimpulkan ini sebab akibat gitu ya. Nah, karena kenapa nggak bisa menyimpulkan sebab akibat? Karena bisa aja ada confounding variable ya. Ya, bisa aja confounding variabelnya tuh ini nih. Jadi mamanya gitu. Bisa tahu mamanya itu memang mamanya itu emang pinter gitu, dan karena mamanya pinter, anaknya itu pinter, dan akibatnya kalau mamanya pinter, dia tuh lebih suka nge-breastfeed anaknya gitu, misalkan gitu ya. Dan begitu pula dengan banyak confounding variable yang lain gitu. Jadi general cognitive index tuh bukan diakibatkan oleh di breastfeed atau enggak gitu ya, karena ini bukanlah sebuah random assignment studi. Nah, kemudian ada pertanyaan berikutnya, bagaimana kalau kita ingin menyimpulkan sebab akibat? Ya udah, kita bikin sebuah penelitian yang bisa ada random assignment-nya gitu ya. Jadi kita harus bikin sebuah eksperimen, dan di eksperimen tersebut kita harus melakukan random assignment, bayi yang mana yang harus di breastfeed, bayi mana yang tidak harus di breastfeed, dan kita harus pemilihan itu harus dilakukan secara random gitu. Nah, karena random assignment itu akan membalance out gitu ya, menyeimbangkan variabel-variabel yang lain gitu ya. Jadi jangan nggak semua memang maminya pintar itu di satu grup doang gitu ya. Jadi, namun kadang-kadang percobaan-percobaan atau studi-studi seperti itu tuh nggak ethical gitu ya. Nggak ethical. Jadi emang agak susah untuk membuat sebuah eksperimen yang sempurna gitu. Jadi ya kita cuma bisa, yang terbaik bisa kita lakukan ya studi observasi sih. Nah, topik selanjutnya itu adalah tentang confidence interval. Jadi ini masih applet yang sama, yaitu applet teori base, dan masih skenario yang sama, yaitu two means ya. Namun di sini saya tidak melakukan uji hipotesis, saya langsung yang saya klik ini tuh ini adalah confidence interval. Saya pengen tahu berapa sih perbedaan itu antara yang breastfeed dengan yang not breastfeed gitu ya. Berapa sih perbedaan selisih antara rata-rata dari yang di breastfeed dengan rata-rata yang tidak di breastfeed itu berapa gitu ya. Nah,
tentu saja kita nggak akan tahu nih berapanya, exactnya itu berapa, tapi kita bisa, yang terbaik bisa kita lakukan adalah membuat sebuah confidence interval. Jadi selisih sebenarnya antara general cognitive index yang di breastfeed dengan general cognitive index dari bayi-bayi yang tidak di breastfeed itu adalah di antara ini 0,8698 sampai 7,9302 gitu ya. Nah, cukup besar ya range-nya gitu. Jadi kita nggak akan pernah tahu rata-rata sebenarnya, selisih sebenarnya itu berapa, tapi kita tahu bahwa selisih sebenarnya itu kurang lebih di antara 0,8 sampai 7,9 gitu. Dan di sini kita lihat bahwa 0 ini tidak ada di interval ini ya. Oleh karena itu memang benar bahwa H0 tadi kan ditolak ya. Ya sudah ada cukup bukti untuk menolak H0. Makanya 0 tidak ada di dalam interval ini. Nah, di sini saya belum, sepertinya saya pernah menyebutkan atau saya belum pernah menyebutkan ya. Jadi ketika kita mau menolak H0 atau belum bisa menolak H0, kita selalu pakai test of significance ya. Tapi kita juga kadang bisa menentukan kapan kita menolak H0 itu lewat confidence interval ya. Jadi kita cukup lihat aja 0 itu ada di dalam confidence interval atau enggak gitu ya. Nah, sayangnya seperti itu tuh bisa disimpulkan kalau H0 kita itu, kalau HA kita itu dua arah gitu ya. Misalnya tidak sama dengan mu2. Ya, jadi kalau H0 HA kita seperti ini, kita bisa menentukan apakah H0 ditolak atau enggak lewat confidence interval tuh bisa gitu. Tapi kalau H0 kita satu arah gitu, nah ini kita nggak bisa menyimpulkan bahwa H0 kita ditolak atau enggak tuh lewat confidence interval. Mau nggak kita harus lewat p-value gitu ya. Harus lewat p-value ya. Nah, semoga cukup jelas ya. Jadi hati-hati dengan menolak atau tidak bisa menolak H0 lewat confidence interval, karena harus kasusnya tuh yang seperti ini nih kalau pengen bisa menolak atau tidak menolak H0 lewat confidence interval. Nah, ini merupakan slide terakhir. Jadi seperti waktu kita membahas tentang confidence interval untuk satu min ya. Nah, di sini juga sama. Jadi ketika jumlah sampelnya itu makin lama makin banyak nih ya, maka confidence interval antara selisih grup 1 dengan grup 2 itu akan makin berkurang ya. Nah, kemudian yang bisa mempengaruhi juga sama itu confidence levelnya gitu. Jadi 95% itu semakin besar confidence level, maka confidence intervalnya juga akan semakin membesar juga gitu ya. Nah, cuman the difference in mean, jadi statistik kita nih ya, ini tuh tidak akan mempengaruhi lebar dari confidence interval gitu ya. Jadi ini hati-hati nih ini. Jadi statistik kita difference in means tidak akan mempengaruhi lebar dari confidence interval. Jadi yang mempengaruhi lebar dari confidence interval itu hanya dua ini. Ya. Tapi difference in means tidak akan mempengaruhi confidence interval, tapi dia akan mempengaruhi pusat dari si confidence interval. Oke, ya, jadi dan kemudian satu lagi di sini yang mempengaruhi confidence interval itu adalah ini nih, variability dari sampel gitu ya. Ya, karena ingat biasa kan confidence interval kan ini rumusnya itu adalah X bar plus standar error kan ya, dan X bar minus multiplier standar error gitu. Nah, ini plus multiplier dikali standar error. Nah, biasanya kalau variability kan standar deviasi atau variance gitu ya. Jadi kalau variability-nya semakin besar, maka si ini akan semakin besar nih. Ya, standar error-nya akan semakin besar dan confidence intervalnya juga akan semakin besar gitu. Tapi kalau variability-nya menurun, confidence intervalnya juga akan menurun. Jadi ada 3 yang mempengaruhi lebar dari confidence interval, yaitu adalah N, sample size, dalam hal ini ada 2 ya, 2N. N1 sama N2, terus ini adalah 1 min alpha, dan ini adalah S1 dan S2. Ya. Nah, semoga cukup jelas. Nanti akan saya kasih beberapa contoh soal untuk Anda bisa kerjakan. Semoga menjadi lebih jelas ya bab 6 ini.